Anjing gua mau cucu. Yoi, pas ini mah. Yoi, sepatunya anjay. Udah. Oke cuy ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama konten gua di Kakul ya kan. Yang belum subscribe sekarang juga lah. Kali ini gua mau bikin konten podcast ya kan. Bareng orang penting nih, dia nih susah nih. Gituin jadwalnya dia pokoknya ya kan. Kita perkenalan dulu nih sebelumnya nih. Siapa nama lu? Hanse. Lu panggil dia Hanse aja pokoknya. Namanya Hanse Pratama ya kan. Lu panggil dia Hanse aja pokoknya. Hanse. Instagramnya lu follow juga. Siapa Instagram lu? Hanse.Pratama ya kan. Ini gua baru pertama kali nih bikin podcast ya kan. Sebelumnya gua konten-konten ngevlog, konten-konten manggung ya kan. Kali ini gua mau bikin podcast nih. Udah denger lu baru meliris single ya? Iya, alhamdulillah. Keren cuy. Dia baru meliris aja tuh udah banyak yang nonton, gila. Enggak juga sih. Ya alhamdulillah. Gila sih, gua akuin sih. Di single cuy, jadi cuy. Musiknya single dia bandnya, single enggak band ya, betul gak sih? Iya. Single lu maksudnya kan? Pernah band, tapi bubar. Karena sebenarnya bilang bubar enggak sih? Karena apa ya, kalau band tuh buat gue karena banyak kepala Dalam maksudnya gimana tuh? Banyak kepala di situ dan punya idealis masing-masing. Jadi ada misalkan ada 5 personil gitu, A, B, C, D, E. Si A ini punya perspektif lain tentang musik, karakter musiknya. B juga idealisnya masing-masing. Gue pengennya begini, gue pengennya begitu gitu. Itu yang bikin band lu vakum gitu? Iya, itu hal yang klise sih. Itu masalah yang klise. Semua band pasti ngerasain tuh. Cuman akhirnya gue milih. Egois gak? Ya egois itu manusiawi. Makanya tergantung kita responnya. Egois, tapi menurut gue kayaknya gue lebih egois dah. Jadi akhirnya gue milih single. Jadi se-egois-egoisnya gue buat single gue sendiri, gue milih solo gitu. Sebenarnya kita ngelawan dari egoisnya itu. Kalau di band itu ya kita ngalah, betul gak sih? Bener. Tapi proses mengalahnya itu kita susah jadi. Betul gak? Karena gue nggak mau neken mereka dengan egois gue. Mending gue keluarin egois gue sendiri di jalur solo gitu. Pada akhirnya solo gitu. Apa bedanya sih solo itu sama band? Ya kalau solo idealis kita bisa keluar total. Apa yang kita mau. Gak ada yang larang ya? Gak ada yang larang. Gue pengen visualnya begini, gue pengen liriknya begini, gue pengen di ref begini gitu. Jadi ya udah gue banget gitu keluar. Kalau band kan banyak interaksi, banyak pertimbangan dan kebanyakan kadang nggak jalan. Gitu. Kalau lu ngerasain nih bikin single itu, jadi kan gini nih, kalau misalnya lu band, kita tag atau kita nyari ide, itu kan kita tampung nih ide masing-masing, gampang ya kan. Kalau single gimana itu? Rumit gak sih? Bentar lu. Iya. Mati ya ini? Oh enggak sih. Udah berapa menit sih? Diulang aja bang, ntar itu lagi. Iya benar. Gue mau nanya nih, menurut persepsi lu aja ya. Kan ibaratkan lu pernah ngeband juga, pernah ngerasain gitu kan. Kalau misalnya kita di band nih, kita mau rekaman, mau bikin lagu, pengen liris album gitu ya kan. Itu kan ide pasti keluar semua tuh. Mau dari gua atau dari teman-teman gue, semuanya kan pasti keluar ide ya kan, apalagi aransemen gitu ya kan. Itu kan saling membantu tuh, ibaratkan kan kalau di band gitu kan ya. Kalau single itu gimana sih prosesnya? Alhamdulillahnya gue punya tim yang support total gitu. Oh iya. Dan gue ngedirect mereka nggak sefrontal itu sebenarnya, meskipun egois gue keluar. Cuman alhamdulillahnya mereka tim ini mau gue paham mau lu begini gitu. Dan lu bikin satu pemikiran gitu ya. Iya. Gue pengennya begini. Dan akhirnya alhamdulillahnya tim support total dan akhirnya jadi alhamdulillah. Meskipun prosesnya lumayan ya, butuh waktu, tenaga, terus uang apalagi. Uang pasti keluar ya kayak gitu ya. Pasti. Tapi apalagi solo itu sebanyak-banyaknya uang yang keluar itu hasilnya
menyenangkan diri kita sendiri. Betul gak sih? Amin. Iya kan? Gue yakin kok di semua musisi nih yang udah pada ngerilis lagu, dia kan udah keluar uang banyak nih. Gue yakin mereka kayak nggak ada rugi, ngerti gak sih lu, kayak gue nggak rugi kalau keluar uang segini. Iya. Karena udah puas, betul gak sih? Iya, worth it-nya itu kepuasan. Bukan kita ngarepin timbal balik nanti bakal meledak dan bayarannya wah kok kita banyak gitu, enggak sih. Cuma titik puas. Titik puas, betul gak? Udah cukup. Meskipun nanti punya keinginan kedepannya tuh kayak gue pengen lu manggung di satu kota gitu terus disaksiin ribuan orang, itu pasti pengen. Tapi lu mau tau gak? Gue cerita sedikit ya. Gue pernah hidup di lingkungan yang namanya orang-orang gak ada yang ngerti hidup gue. Jadi contoh begini, gue manggung atau ngeband mulu gitu kan, ibaratnya kan ituin waktu, makan waktu yang banyak, betul gak sih? Banyak orang yang ngomongin gue kayak, itu si Dika ngapain sih tuh, gak kerja aja apa ya, pentingin main musik mulu gak ada hasilnya gitu, mau nyampe kapan gitu. Cuman gue pribadi orangnya emang gak suka debat gitu ya kan. Ya gue dimin aja. Yang penting gue senang gue punya karya gitu loh. Iya gak sih? Lu pernah gak di posisi itu nih? Ini kita ngomong di musik nih ya. Pernah gak di posisi itu? Semuanya sih. Semuanya pasti pernah. Apalagi kebentur usia gitu. Kebentur usia, betul. Itu. Kalau kita tergantung perspektif kita, makanya tadi balik lagi. Itu kan stigma negatif. Tergantung cara pandang kita sih. Karena setiap manusia udah pasti ada haters. Pasti. Sekalipun lu nggak public figure, itu udah pasti ada haters. Nah, tergantung kita ngeresponnya sih. Kecuali lu cuman rebahan di kamar, lu nggak ngapa-ngapain, terus lu dinyinyirin orang tuh lu tersinggung. Itu harus berobat ya. Tapi kalau kita udah fight dan mereka nggak tahu, mereka nyinyir, nggak masalah, itu kan ya orang bebas berpendapat. Mereka nggak tahu kita di luar ngeplannya sedemikian rupa, seberat itu. Wajar sih, karena kita hidup gitu. Untuk single pertama lu yang berjudul Pelik ya, itu nuansanya musik apa sih kalau boleh tahu? Apa ya? Jujur influence gue tuh Mas Kunto Aji itu. Kunto Aji ya. Keren sih, dari album mantra-mantranya dia. Itu lu pelajarin dari situ semua, berkiblat lah ibaratnya gak sih? Berkiblat gak juga, itu cuman jadi trigger gue. Trigger lu doang? Iya, trigger gue kayaknya. Kayaknya dia bisa bikin lagu yang bisa relaksasi semua orang gitu. Dan berasa banget gitu. Ketika kita dengerin dia ada kayak rehat terus film membiru. Kayaknya ini relate banget nih sama gue. Terus bisa relax banget gue dengerin lagu ini gitu. Bisa up lagi. Dari situ gue mikir, itu waktu itu gue jadi pendengar ya. Dan waktu itu gue mikir, kenapa gue nggak jadi kayak dia ya? Gue bisa bikin karya yang bisa buat relaksasi orang gitu, semua orang, dan sifatnya global gitu. Akhirnya gue coba bikin lirik pelik. Jujur nih ya, lagu Pelik ini bener-bener unik gitu. Setelah gue denger lagunya, lah kok musiknya kayak gini, tapi judulnya lucu gitu ibaratkan kan. Masuk ke telinga semua orang gitu loh. Itu apa sih arti dari Pelik itu? Dengan isi lagunya itu apa? Pelik itu apa ya? Pelik kalau di kamus Indonesia. Lu ngambil dari kamus itu apa gimana? Apa lu? Iya. Oh gitu. Jadi apa? Pelik itu artinya aneh. Apa rumit lah. Apa artinya? Aneh lah, aneh. Rumit gitu. Aneh. Jadi semua orang pasti punya case masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Dan kadang aneh gitu. Kadang ada satu kondisi kita tuh di satu harapan tuh yang kayaknya kita kuat banget sama harapan itu. Sampai akhirnya kita nggak bisa ngeredam ego. Kita condongnya ke situ terus. Kita sampai otak kita kekuras lah sama hal itu. Nah, gue coba bikin relaksasinya lewat lagu Pelik tuh kayak, makanya ada lirik tuh yang meredam tuh lebih baik. Terus apa namanya? Meredam lebih baik kayak gitu ya. Iya, itu kan sebenarnya buat lepasin ego dulu kita. Karena kalau kita berkutat sama ego kayaknya berat sih. Berat ya. Dan kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu sama ego. Sekalipun yang lu tuju itu
pengen banget lu tuju gitu, cuman mungkin nggak sekarang. Makanya terus di pertengahan tuh ada yang kau harap tak akan pergi. Itu sebenarnya penenang juga sih, tenang aja, karena yang dikhususkan buat kita nggak akan ketuker gitu. Mungkin ya masalahnya kan waktu doang, kita nggak tahu kapan. Itu doang. Jujur sih lagu Pelik ini, lagu yang lu nyanyi ini nih, gue apa ya, kenapa gue bilang unik, karena gue denger lagu-lagu di Indonesia misalnya kayak Mas Kunto Aji gitu kan, Ari Lesmana ya kan, Efek Rumah Kaca. Setelah gue denger lagu lu itu kayak ibaratkan kayak menyatu gitu. Dan karakter dia, serius gue kayak lah ini kok ke karakter dia masuk gitu loh. Kombinasi. Iya, berkombinasi gitu lagunya ya kan. Prosesnya gimana sih itu bener-bener bisa jadi kayak gitu? Itu lu kayak misalnya contoh kayak lu ngarang liriknya atau segala macem, aransemennya itu butuh berapa lama prosesnya? Singkat, sangat singkat. Karena balik lagi tim yang solid. Tim solid. Iya, gue punya satu. Di balik hasilnya bagus pasti ada tim yang solid, betul. Pasti. Waktu itu gue, ya itu trigger gue adalah Mas Kunto, dan gak cuman Mas Kunto aja sih. Ya, yang gue dengerin banyak, playlist gue banyak, ada Ardhito Pramono yang lagu Cigarette of Wars, terus sama Bitter Love, terus yang Pamungkas tuh yang monolog iya. Terus sama apa, One Only. Itu kan imajinasi mereka yang liar menurut gue. Ada sebenarnya enggak gitu, jadi imajinasi dia yang liar gitu, kayak seru ya, jadi sudut pandang mereka tuh gue ambil gini. Dan lagu Pelik ini sebenarnya gue balik, sebenarnya gue bukan pelaku yang apa ya, yang lagi kena masalah itu. Gue sebagai yang penenangnya. Jadi orang pas dengerin lagu Pelik tuh goalsnya gue, oh iya gue harus tenang gitu. Tapi arti dari lagu itu pernah terjadi dalam hidup lu dong? Pernah pasti pernah. Makanya itu lu jadiin suatu lagu gitu. Iya, dan gue sangat penting sekali kayaknya tuh peran dari lagu itu. Iya. Arti lagu itu, makanya gue balik sudut pandang, gue hadir sebagai yang menenangkan, bukan gue yang harus ditenangkan gitu. Karena gue ngerasain pas gue nggak tenang, caur gitu. Ya lu pernah lah pasti dapat satu case yang bikin kita nggak tenang gitu. Makanya gue hadir sebagai penenang gitu, dan mudah-mudahan berkenan. Gitu. Lagu Pelik itu, lu kira-kira di pandangan lu nih, lu mau rilisin buat siapa sih, kaum kayak gimana sih? Ya itu. Apa lu ngikutin zaman banget? Zaman sekarang lagi ini nih, zaman sekarang jujur gue akuin ya, selera musik anak-anak zaman sekarang itu gila-gila, gue akuin. Parah gilanya. Apa lu ngikutin itu? Itu dari segi market ya. Dari segi market sih sebenarnya ya kita satu arah juga. Cuman satu arah. Oke. Cuman ya kita berusaha beda. Ya kadang kita bikin musik yang beda tuh. Orang nilainya juga ini sama ini. Padahal kita udah semaksimal mungkin bikin musik yang beda. Kalau itu gue nggak condong ke situ sih sebenarnya. Yang lirik sama musik ini nyatu. Jadi gue punya tim yang solid itu tadi. Makanya gue punya lirik begini, terus dia bikin aransemennya begini, bikin instrumennya begini, dan masuk gitu, nyatu akhirnya gitu sih. Dan gue hadirkan buat mereka yang sedang tidak tenang gitu. Bukan cuman sekedar cinta atau apa, itu kan klise ya kalau cinta. Apapun, entah itu apalah, karirnya atau apapun. Berarti lu berprinsip ya, misalnya lu punya prinsip, ya udah gue cocok bikin genre lagu kayak gini, berarti lu kayak gitu orang ya, iya gak sih? Iya. Bisa jadi. Sekarang nih selera anak-anak zaman sekarang pada suka rap lu. Apa lu gak mau ikutan itu? Pengen sih, banyak. Gue pengen semuanya. Apa nggak ada partner apa gimana? Banyak kalau partner. Partner banyak. Oke. Gini apa? Kita bikin apapun bisa, sangat bisa. Tapi kayaknya gue nggak searus gitu sih, nggak usah ngikutin arus. Oh, lu tipe orang yang bukan ngikutin arus, betul? Iya. Karena apa ya?
banyak gitu, udah sangat banyak. Lu mau beda dari yang lain berarti. Oh, harus kayak gitu dong orang, betul gak? Iya, karena kita di seni itu kayaknya kalau flat susah. Meskipun orang dengerin kita, ini mah sama. Meskipun begitu ya, itu sudut pandang masing-masing. Makanya gue angkatnya di lirik lagunya yang kuat. Liriknya yang ngena gitu. Kalau kita instrumennya udah pasti sama-sama yang lain, ya kita kuatin di lirik. Gitu sih. Ya, tapi alhamdulillah instrumennya juga buat gue sih keren ya, si yang buat komposer ini. Oke, untuk lagu Pelik nih ya, lu pernah berpikir gak sih kalau lagu itu bakal pecah nanti? Itu pasti punya keinginan, dan gue optimis sih bakal bisa berkenan, diterima gitu. Makanya banyak banget, gue kaget juga sih banyak yang support, yang repost banyak gitu. Kaget sih gue bilang, banyak yang support gue ya. Banyak support tuh, iya. Itulah fungsi kita kalau kita humble sama semua orang pun bakal ikutin arus kita. Iya. Betul gak sih? Benar. Untuk lagu Pelik nih ya, lu bisa lihat di YouTube-nya, apa nama YouTube-nya? Kebetulan kita juga bikin label indie lah. Wih, anjir, lu punya publisher, berarti lu yang publisher sendiri gitu? Enggak. Kalau publisher kita masih ke net release. Masih ke net release gitu ya? Oh iya, itu copyright-nya ke net release. Untuk hak cipta segala macam. Hak cipta ke situ semua? Ke net release. Tapi cuman untuk publishernya kita punya di YouTube di Sanuansa Musik. Label sendiri ya? Iya, Sanuansa keren. Musik. Keren, super keren. Ya kan lu terlibatnya. Dia yang ngisi bassnya. Ya alhamdulillah. Gue yang ngisi bassnya, gue ya emang suka musik gitu ya kan. Nah untuk lagu Pelik nih ya, gue yakin sih bakal pecah sih itu sih. Amin. Karena lagunya enak banget itu, bisa diterima di semua orang-orang gitu ya kan. Amin. Ini yang begitu uniknya nih ya di lagu lu ya. Gue denger lagu yang semacam genrenya kayak lu itu ya kayak lagu biasa aja gitu ya, di kuping gue kayak ya udah nih, udah monoton banget gitu biasanya gitu, betul gak? Bukan ngebedain apa gimana. Cuman kalau di lagu lu ini kok ada saksofonnya, kayak seakan-akan kayak anjing di lagu gila sih gitu. Itu gue thank you banget sih sama Anabil, Bael lah. Gue thank you banget sama gue sih. Ya awal ketemu gue sama Bael tuh 2017 lah. Pas kampus ya? Iya pas di kampus. 2018 ya? 2018 tuh gue ketemu dia, sempat ngobrol. Gue pengen bikin projectnya, awalnya cover lagu dia tuh. Cover lagu? Oh iya, lu kayak musisi cover gitu ya pengennya? Akhirnya ya udah beli alatnya tuh dari yang beli sound card yang harga 300.000 tuh. Iya. Sampai akhirnya alhamdulillah pembeli yang meskipun nggak mahal banget sih, tapi rekomen ya kalau untuk ini. Sampai dari nol sih sama Bael, suka dukanya dia, dan sekarang sampai dia punya Jeda Kelana. Lu kan basis ya? Basis. Jeda Kelana. Ya saling support sih. Anak-anak Jeda Kelana juga support gue apa ya kayak gila ya. Jadi kita itu satu manajemen kita. Gue di band Jeda Kelana, dia di singlenya. Ya pokoknya kita satu manajemen saling membantu gitu ya kan. Karena emang sama musik tuh kepalanya 3. Ada itu? Gue, Bael sama Andam. Iya. Udah, dan akhirnya ya Bael punya Jeda Kelana, gue punya project solo. Gitu. Untuk lagu, kita balik lagi ke lagu lu nih yang baru rilis nih. Menurut lu pribadi nih ya, itu masuk gak ke kuping orang-orang sebenarnya? Sangat berat ini. Gue nggak tahu ya. Masuk apa enggak? Menurut persepsi lu aja. Baru kemarin sih, sehari kemarin. Baru 2 hari ada kemarin. hal negatif gak yang ngomong ke lu kayak dari Instagram gitu kan? Lu lagunya harus gini, orang kan kebanyakan ngatur gitu ya kan? Kebanyakan bilang keren. Kebanyakan bilang keren, alhamdulillah ya berarti. Alhamdulillah, cuman apa? Gue butuh dikritik juga sih. Butuh dikritik. Jadi kedepannya gimana gitu.
buat teman-teman juga itu ya bisa pelajarin kalau kita bikin hal apapun yang menurut kalian bagus, ya namanya haters pasti ada. Pasti ada. Nah itu ujian hidup juga sih, betul gak sih? Iya. Ya kalau nggak ada terus nggak seru. Dites sampai mana kesabaran kita, betul gak sih? Iya, nggak seru. Nih berarti untuk Pelik ini single pertama lu nih, lu ada ini lagi gak sih, ada sebuah rahasia ntar nih kapan mau rilis lagu lagi kira-kira? Sedang proses. Insya Allah. Boleh dibocorin nggak apa? Waktu dekat ini apa ya? Cita-cita sih, udah kayak cita-cita itu. Nah jadi cita-cita gue tuh harus punya album, walaupun single harus punya album ya. Kuat lu mau jalanin itu semua. Harus kuat karena balik lagi itu kan passion. Kalau passion mau secapek apapun. Ya kalau kita kerja di perusahaan tuh kita lihat jam loh, kapan pulang sih. Tapi kalau passion kayaknya nggak perlu lihat jam sih. Bahkan kita lupa jam. Gitu. Soalnya kan duit pasti kekuras mulu, keluar mulu tuh. Gimana tuh? Resiko. Tapi lu indah-indah aja ya yang laksaninnya ya. Iya. Gak pernah ada kayak anjing gua mau duit banyak banget tapi kayak nggak ada hasilnya. Pernah pasti lu mikir gitu? Pernah. Itu manusiawi. Manusiawi betul gak? Karena menurut gue udah nyemplung nih. Sekarang aja gue nyelam sekalian ya. Toh kalaupun kita udah duit banyak, kita punya kesenangan pribadi pasti. Iya gak? Entah kita misalnya ntar udah punya anak ya kan, hidup kita jadi berwarna gitu. Nih papa punya lagu loh. Asik. Ya kan? Gitu kan ya kan? Untuk yang pertanyaan selanjutnya nih, ada bocoran gak sih buat teman-teman semua ini lagu lu yang kedua? Ini gue lagi coba bikin lirik kolaborasi sama cewek sih. Wih, iya. Itu buat lagu sendiri tuh ya? Iya. Kolaborasi sama cewek. Ya mudah-mudahan bisa lancar prosesnya. Tapi udah sempet ngobrol sama anak-anak. Lagi bikin materinya ya. Apa lagunya itu sama dengan kayak single yang pertama itu? Surprise. Oh iya, dibuat surprise gitu kan. Soalnya gua ada band juga, satu lagi band rock ya kan. Ceritanya tentang kayak kehidupan. Cut dulu. Langsung aja. Langsung. Udah. Soalnya gue punya band juga, band rock ya kan di perumahan gue kan. Ceritanya itu tentang kehidupan kita sehari-hari. Udah jadi tuh single pertamanya tuh. Nah itu pengen gue bikin part 2-nya dengan cerita yang dari single pertama gitu ya kan. Nah lu apa sama kayak gitu? Punya pemikiran kayak gitu gak? Di garis merahin gitu kan? Iya betul, kayak oh lagu Pelik ini kan artinya kan ini nih. Terus di single kedua gue, lagu kedua gue pengen lebih ngebeat sih.